Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Kali ini saya akan membahas tentang wawancara kerja dan penilaian strategi utama untuk komunikasi efektif. Jadi di sini job interview itu adalah atau wawasan kerja merupakan tahapan penting dalam proses rekrutmen dan seleksi. Tahapan ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menilai kandidat, namun juga bagi kandidat untuk memahami perusahaan itu. Di sini ada beberapa effective communication strategies, information appraisals, the role of manager. Itu pembahasannya dalam konteks penilaian kinerja. Peran manajer sangat penting untuk memastikan proses berjalan efektif dan membuahkan hasil konstruktif. Beberapa strategi komunikasi yang dapat diterapkan manajer untuk meningkatkan efektivitas penilaian kerja. Yang pertama adalah penetapan standar kinerja yang jelas. Maksudnya adalah manajer harus menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur. Yang pertama itu ada komunikasi tujuan, yang artinya mengkomunikasikan tujuan dan harapan organisasi yang spesifik kepada karyawan sehingga mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, transparansi. Itu menginformasikan kepada karyawan mengenai kinerja penilaian yang akan digunakan sehingga mereka dapat melakukan persiapan dengan baik. Kedua, two-way communication. Itu adalah yang artinya itu adalah komunikasi yang efektif dalam penilaian kinerja harus bersifat dua arah. Jadi manajer memerlukan, yang pertama di sini ada dua. Yang pertama listening to feedback, itu encourage employees to provide feedback regarding standard and assessment process, creating an atmosphere of openness. Yang kedua adalah open discussion. Itu hold discussion session where employees can express their view on appraise and provide constructive feedback. Yang ketiga adalah penyampaian hasil penilaian, yang artinya setelah penilaian dilaksanakan, manajer harus mengkomunikasikan hasil dengan cara sensitif dan konstruktif. Ini ada beberapa komunikasi dengan cara sensitif dan konstruktif. Yang pertama adalah positive approach. Itu adalah communication research by emphasizing employee start before discussing, strategizing before discussing or for improvement. This is helps employees revise feedback better. Yang kedua, detailed and specific. Itu profit specific feedback about what was done well and where there is room for improvement, so employees know the step they need to take. Pembahasan ketiga adalah constructive action and the development. Yang pembahasannya itu adalah setelah evaluasi penting bagi manajer untuk mengambil langkah proaktif. Di sini ada beberapa
beberapa evaluasi manajer. Yang pertama adalah rencana tindakan bersama. Itu bagaimana bekerja dengan karyawan untuk merumuskan rencana tindakan perbaikan jika diperlukan, agar mereka merasa didukung dalam proses perbaikan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Maksudnya memberikan kesempatan pelatih atau mengembangkan keterampilan bagi karyawan berdasarkan hasil penilaian, membantu mereka mencapai standar yang diharapkan. Pembahasan ketiga ada regular matching and ongoing feedback, yang artinya manager should regular meeting to discuss progress and profit regular feedback. Itu ada beberapa regular meeting and ongoing feedback, ada 2 macam. Yang pertama, umpan balik rutin. Itu artinya memberikan umpan balik berkelanjutan, tidak hanya pada penilaian tahunan, untuk membantu karyawan tetap pada jalurnya. Yang kedua, diskusi kemajuan, mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan terhadap tujuan yang telah diterapkan, serta penyesuaian rencana jika diperlukan. Selanjutnya, pembahasan tentang effective communication strategy in interview. Di sini ada penjelasannya. Effective communication is very important in job interview. Here are some strategies that can help improve the quality of communication during interview. Ada beberapa effective communication terhadap interview strategis. Itu yang pertama, ada be polite and friend. Be polite and friend itu semacam starting the interview with a polite greeting and showing and friend and attitude will create a comfortable atmosphere. This is important to build a good relationship with the interview. Yang kedua, listen careful. Listen to the question. Itu maksudnya adalah listen to the question, ask careful before giving an answer. If I think is unclear, don't hesitate to ask for clarification. This is so that you follow the question and what to provide the right answer. Yang ketiga, deliver clear and structured answer. Giving clear structured answer, asking like coins the essay to understand. Correct example can strengthen your argument. The star method, situation, talks, action, atau resolution can be used to explain experiences systematically. Yang keempat, assume positive body language. Itu maksudnya pay attention to your body language during the interview. Eye contact, orange posturing, and natural hand movements can we express the important points and convey confidence. Yang kelima, asking relevant question. Itu maksudnya adalah
preparing question for the interview show your interest and curiosity about the company and the position you are applying for. Make sure the questions are relevant and independent. Kesimpulan dari pembicara saya dari awal sampai akhir adalah, yang pertama adalah persiapan yang menyeluruh. Itu artinya melakukan riset mendalam mengenai perusahaan dan posisi yang Anda lamar sangatlah penting. Hal ini membantu kandidat memahami nilai-nilai perusahaan dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang relevan. Yang kedua, communication verbal yang jelas. Itu adalah kandidat harus menyampaikan jawaban dengan jelas, terstruktur, menggunakan bahasa mudah yang dipahami, dan memberikan contoh konkret untuk mendukung jawabannya. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Itu maksudnya mendengarkan pertanyaan dengan penuh perhatian dan meminta klarifikasi bila diperlukan, menunjukkan keterlibatan dan minat dalam percakapan. Keempat, bahasa tubuh dan positif. Itu artinya menjaga kontak mata, postur tubuh yang baik seperti tegak, dan menunjukkan senyum dan menimbulkan kesan positif, menunjukkan rasa percaya diri. Misalnya saya lagi wawancara sebuah perusahaan kepada HRD, jadi saya ini harus menjaga kontak mata dengan kontak mata HRD. Terus postur tubuh yang baik itu dengan sopan dan menunjukkan senyum, dapat menimbulkan kesan positif, menunjukkan dan rasa percaya diri. Yang kelima, menciptakan kenyamanan. Itu adalah suasana pewawancara sebaiknya menciptakan suasana bersahabat, tidak tegang, hingga kandidat merasa lebih nyaman dalam berbagai informasi. Yang keenam, interaksi aktivitas. Maksudnya mengajukan pertanyaan yang relevan dan menunjukkan antusiasme terhadap jawaban. Kandidat dapat memperdalam diskusi dan menciptakan hubungan lebih baik antara pewawancara kandidat dan HRD. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam komunikasi. Itu maksudnya adalah pewawancara harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kandidat untuk menciptakan koneksi yang lebih baik serta menjadi pendengar yang aktif. Sekian dari saya sendiri, Afifa Nur, NPM 23151065 dari Prodi Sistem Informasi. Bila ada kata-kata yang salah dengan pembicaraan yang salah, bahasa Inggris yang salah, mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.